Ada dua tujuan seminar keluarga atau There is no place like home ini diadakan. Ada dua sasaran. Satu, jelas untuk kita sendiri, bagaimana Tuhan akan memuliakan keluarga kita. Tapi nomor dua, semua kita, siapapun juga yang sudah menikah maupun yang belum, harus jadi agen-agen pemulihan. Loh kok enggak amin? Ya, harus jadi agen pemulihan. Karena di sekitar kita banyak sekali kekacauan dalam rumah tangga. Betul? Nah, sekarang kita belajar. Sebelum kita melihat keluarga atau pernikahan dari keperluan kita, kebutuhan kita manusia, saya ulangi, sebelum kita melihat tentang pernikahan, tentang keluarga dari kebutuhan atau kepentingan kita sendiri, maka kita harus belajar melihat pernikahan dari sudut pandang Tuhan. Maaf saya berkata, sampai hari ini masih cukup sedikit orang yang melihat pernikahan dari sudut pandang Tuhan. Sedikit sekali. 90% lebih manusia melihat pernikahan ya untuk keluargaku supaya harmonis, bagaimana supaya bahagia, sebagai orang tua bagaimana anak-anak itu baik. Kan seputaran itu selama kita mendengar khotbah pernikahan, seminar keluarga dan sejenisnya. Tapi untuk hari ini kita akan belajar tentang belajar firman Tuhan tentang pernikahan dan keluarga, bukan dari sudut pandang kita yang terbesar, tapi yang terbesar dari sudut pandang Tuhan. Artinya begini, kenapa sih Tuhan menciptakan pernikahan? Maaf, nggak mungkin lah. Maaf ya, ini kata ini agak kurang bagus. Nggak mungkin lah pernikahan Tuhan buat hanya supaya ada seks lalu ada anak. Nggak mungkin. Betul tidak saya ngomong ini? Pasti ada lebih lagi daripada sekedar seks dan anak. Nah, ini kita harus belajar. Pribadi pertama di dunia yang menginginkan orang menikah itu bukan orang tua kita, ternyata Tuhan. Jadi pribadi pertama di dunia ini yang mempunyai inisiatif untuk orang menikah ternyata Bapak kita sendiri. Atau kalimatnya, siapa sih inisiator pernikahan di dunia ini? Ternyata Tuhan. Ya. Kejadian 2:18. Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ibu bapak saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang pertama memberitahu kita bahwa inisiator pernikahan itu dia sendiri, bukan manusia. Artinya begini, kalau ada orang gak kawin-kawin, yang bingung bukan mamanya, Tuhan yang bingung. Kenapa lu gak kawin-kawin? Nggak ada yang ngamen, belum punya jodoh ini. Dan hebatnya papa kita, dia nggak cuma dorong-dorong kawin lu cepet kawin, enggak. Dia bertanggung jawab. Lihat firman ini, apa tanggung jawabnya papa? Dia nggak cuma nyuruh orang menikah sana cepat menikah, enggak. Apa tanggung jawabnya? Coba tanyakan kembali ayatnya. Ini penting sekali. Ini tanggung jawab yang luar biasa. Mana ayatnya? Ayo di layar ya. Aku akan menjadikan penolong. Awas bacanya, bukan perongrong. Beda sekali. Penolong. Yang apa? Yang sepadan. Apa kata sepadan? Kata lain sepadan itu apa? Cocok, pas, serasi, klop. Apalagi seimbang. Betul. Perjalanan kami tadi berlima di mobil cukup jauh. Maaf ini panitia, saya salah perhitungan. Saya pikir dari BSD ke Cikarang itu dekat. Aduh, maaf saya nggak ngerti ini. Maka itu waktu panitia tanya, saya sudah usul kok jam 8. Padahal saya jam 8 baru selesai pelayanan di BSD. Ya jam 9 kok, ya udah. Begitu
begitu anak saya 1 jam 50 menit. Waduh, saya pikir mau bagaimana ini. Maaf ya Pak Gembala, maaf panitia. Nah, dalam perjalanan kami diskusi tentang pernikahan. Nah, anak-anak saya ditanya, terus gimana? Masa kita nggak boleh milih sendiri? Enggak. Kalau milih sendiri 90% pasti nggak cocok. Kalau Tuhan yang memilihkan pasti cocok. Amin. Amin sih banyak, tapi faktanya enggak gitu loh. Milih-milih sendiri. Oke, saya buktikan ya. Mengapa hanya papa kita di surga yang paling tahu kita cocok dengan siapa? Gampang kok. Begini, siapa yang beli barang elektronik, barang-barang computerized, entah handphone, entah alat apa saja lah, ya. Mengapa di buku manualnya selalu ada pesan? Jangan menggunakan aksesoris merek lain. Ada tidak aturan itu? Ini bukan untuk bahasa bisnis supaya barangnya laku. Tidak, saudara. Lalu untuk apa? Jawabannya, yang buatan pabrik ini cocoknya dengan yang sepabrik. Ya atau tidak? Nah, yang tahu barang-barangnya itu kan yang buat. Contoh, Honda, Yamaha, Suzuki itu pabrik Jepang. Bisa nggak orang yang punya Honda maksa pakai suku cadangnya Kawasaki walaupun sama-sama Jepangnya? Jawab bisa tidak? Bisa, saya bisa, cuma dedet gitu loh. Nah, seperti itu pernikahan. Bisa saja mau menikah dengan siapa saja bisa. Tapi kalau enggak serasi, enggak seimbang, enggak pas. Tadi saya bilang pada mereka, ini istilah saya, orang yang salah kawin itu seperti orang ngemut silet seumur hidup. Aduh. Tahu kata ngemut silet? Ngemut itu apa ya bahasa Indonesia ngemut ya? Bukan ngunyah, lain. Ngunyah enak langsung hilang. Ini dimut. Nyam gitu. Jadi nggak boleh ditelan, nggak boleh silet. Itu seumur hidup, saudara. Atau istilah kedua, orang yang salah kawin itu seperti pakai sepatu. Di dalam salah satu sepatu ada kerikil kecil yang nggak bisa dikeluarkan. Enak nggak pakai sepatu kayak begitu? Bukan nggak enak, menderita. Nah, terus anak saya tanya, lalu sudah terlanjur salah bagaimana? Boleh cari lagi nggak? Waduh, ini gawat ini. Ada tanya begitu di mobil tadi. Nggak bisa. Yang sudah salah pilih harus dilanjutkan. Lalu anak saya satu jawab, oh berarti tunggu salah satu mati. Boleh, tapi jangan diracun. Saya bilang begitu. Kan memang begitu kata Tuhan. Nggak bisa bercerai kalau nggak karena kematian. Jadi gini ya, berbahagialah yang belum menikah dan hari ini dengar hukum surga yang luar biasa ini. Yang sudah menikah, maaf. Oke, tepuk tangan dulu. Yang sudah terlanjur maafkan saya. Maka itu jangan salah menikah, anak-anak Tuhan, jangan. Yang sepadan, jadi yang paling tahu saudara cocok dengan siapa, saya cocok dengan siapa, itu cocok dengan siapa. Siapa yang paling tahu? Karena dia yang buat. Cocoknya dengan siapa, dia paling tahu. Pasti ada yang tanya, lalu kalau begitu kesimpulan jodoh itu apa? Nah, ini masalahnya. Jodoh itu nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Capek dong, nggak ada tangannya begini-begini. Bagaimana? Artinya jodoh itu nggak mau dikejar-kejar kayak ayam aja tuh malu-maluin. Tahu kalau ayam mau kawin, kejar-kejar, jangan begitu. Kalau dari Tuhan, sini kesetrum, situ kesetrum. Nggak mungkin jatuh cuma satu, terus pasangannya setrum mana? Jadi nggak mau dikejar sendiri. Itu nomor satu. Nomor dua, ini yang paling penting. Menurut Kejadian 2:18 tadi, jodoh itu tidak ditentukan oleh mata kita.
Sama sekali tidak, ini bahaya besar. Saya nanti ambil psikologi juga. Kalau saudara ini yang belum menikah ya, yang sudah menikah, cobalah noleh-noleh ke atas dulu, jangan tunggu dengar yang belum ya. Kalau saudara tertarik pada seseorang, misalnya cowok lihat cewek cantik atau cewek lihat cowok cakep, terus hatinya kesetrum begitu, itu bukan jodoh, itu hawa nafsu. Lo serius, ini psikologisnya. Nah, ya. Orang yang mau menikah lalu di otaknya dibuat frame, tahu ya, figura, ada kotak. Istriku harus cantik, suamiku harus cakep. Itu kalau ada sebelum menikah, ini bahaya besar. Ternyata setelah orang itu menikah, isi kotak ini nggak bisa diubah. Artinya istriku harus tetap cantik, suamiku harus tetap cakep. Masalahnya umur bertambah. Teruskan. Jadi loh, cepat jadi apa? Lecek semua. Loh, betul nggak, umur kok. Jadi kalau sudah pertama jangan dikencengin lagi. Sudahlah, operasi plastik, operasi ini, aduh ngabisin duit, dimalek semua nanti itu, aduh. Nah, karena usia bertambah, fisik berubah, tapi kotak ini tidak bisa diubah. Masalah nggak rumah tangga ini? Sangat besar. Tiap hari dia ngeliat ke sebelah, kok begini, lihat keluar, kok begitu, kok begini, kok begitu. Ngerti maksudnya? Loh, kok diberitahu kok. Ini masalah. Karena kotaknya nggak bisa diubah isinya. Istriku harus cantik, suamiku harus cakep. Tapi faktanya seperti itu, tidak puas dan cari yang lain. Ngeri. Waktu psikologis ini saya pelajari. Maka itu jangan menikah karena mata. Jadi begini. Kalau saudara sedang melihat seseorang terus batin, kok ada orang jelek sekali ya, terus hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Loh, serius? Kok nggak percaya sih, dikasih tahu? Oke, tertawa dulu supaya habis. Maka itu hati-hati dengan mata ini. Oke, saya buktikan lagi. Siapa yang setuju bahwa mata kita ini nggak bisa dipercaya? No, yang lain betul tidak? Siapa sering kecewa belanja, sudah milih sampai yang jual bilang, ini kamu bongkar semua nih kalau begini. Ayo, pernah nggak sampai rumah, loh kok yang ini? Pernah kesalah? Nah, itu mata. Banyak kali mata ini nipu. Tadi pagi kami berangkat dari Tanjung Duren dengan 2 anak saya ke BSD. Kan habis hujan. Wah, pas papasan dan truk besar, airnya cuat, jadi sampai kaget. Loh, kan saya tahu ini kan ada kacanya, tapi kepala saya begini. Ayo, itu wajar atau salah? Ayo, wajar atau salah? Enggak wajar, juga enggak salah. Enggak wajarnya, kan saya tahu ada kacanya, kenapa sih begini? Tapi enggak salah juga, habis sepertinya airnya masuk. Nah, itulah mata. Jadi kalau yang sudah terlanjur, loh aku dulu tuh milihnya dia cantik loh, kok sekarang jelek. Yang salah bukan dia, matamu tuh yang salah. Setuju? Dia itu dari dulu jelek, cuma matamu itu yang salah. Kok aneh baru sekarang berkata jelek? Awas kamu. Ngerti ya, kalau saya jadi mertuanya orang itu, saya tonjokin itu mantu saya. Dulu kamu ngeliat apa dengan anak saya? Kenapa kamu baru sekarang berkata jelek? Oke, jadi jangan lihat pakai mata, sebab keadaan akan berubah. Walaupun ini sulit dimengerti, tapi ini kebenaran.
Yang tahu siapa jodoh kita adalah yang buat kita, nggak ada orang lain. Oke, yang berikut. Untuk apa pernikahan? Saya akan berikan 2 contoh di Alkitab. Kita buka Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 ayat 1. Ada apa di situ? Keluaran 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ini bicara tentang siapa? Judulnya di Alkitab saudara itu apa? Kelahiran Musa. Oke? Nanti pulang baca pasal 1 kitab Keluaran. Di pasal 1 kitab Keluaran itu firman menuliskan penderitaan umat Tuhan yang disiksa oleh Firaun di Mesir. Ya. Nah, kalau dipikir apa sih hubungannya bangsa yang menderita, bangsa yang tertindas dengan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi lalu lahir Musa? Artinya di setiap situasi yang jelek maupun yang buruk, maka keluarga adalah tujuan utama Tuhan. Nanti saya tunjukkan. Nah, yang penting di kisah ini, lagi sekali, yang belum menikah, perhatikan ayat ini. Menikah harus yang satu roh. Lewi dengan Lewi. Tidak boleh salah. Kenapa begitu? Nanti di sesi berapa saya akan belajar ngajar. Dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-15, bukankah Tuhan itu menjadikan laki-laki dan perempuan manusia itu dari daging dan roh? Boleh dibuka Maleakhi 2 ayat 15. Laki-laki dan perempuan, bukankah Tuhan yang Esa menjadikan manusia, saya ganti aja, yaitu laki-laki dan perempuan dari daging dan roh? Apakah yang dikehendaki pernikahan itu? Ini kata yang betul. Walaupun sama kata kesatuan. Apa yang dikehendaki? Jawabannya keturunan ilahi. Nah, ini yang saya kaget. Begini, yang menikahkan manusia, kenapa Tuhan bisa ikut punya anak dengan kita? Keturunan ilahi berarti anak Tuhan, keturunan surga. Padahal yang menikah siapa? Manusia. Dari mana ilahinya? Lihat kalimat ini. Bukankah yang dibuat Tuhan atas laki dan perempuan itu dari daging dan roh? Tuhan tidak pernah memisah-misahkan warna kulit, budaya, suku. Setuju saya ngomongin? Tidak. Tapi karena daging kawin dengan daging, lahir daging, nggak masalah. Tapi ada roh. Nah, kalau yang suami penuh Roh Kudus, lalu istrinya penuh roh kuda, anaknya ini apa? Ngerti ya? Harus satu roh. Roh Kudus ya Roh Kudus, Lewi ya Lewi. Katakan amin. Lahirlah keturunan ilahi. Nah, dari sini kita belajar kenapa ada pernikahan dan punya maksud. Akhirnya Musa menyelamatkan bangsa itu. Hakim-Hakim 13. Cepat. Pak Gembala jam berapa harus pergi? Oh ya. Nah, pesawatnya jam berapa take off-nya Pak Gembala? Oh ya, jadi sudah ya, harus cepat Pak ya, kasihan. Sudah? Mana tadi? Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh, sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Berarti bangsa ini menderita enggak? Jawab, menderita tidak? Berapa tahun? 40 tahun. Logikanya, ada bangsa yang menderita, yang dicari siapa? Tim SAR, tentara untuk balas. Ayo apalagi cepat. Ini ditawan ini 40 tahun. Logika kita akan cari apa untuk menyelamatkan bangsa ini? Betul? Tapi lihat papa kita ayat 2. Siapa yang dicari? Pada waktu itu. Pada apa? Bukan waktu itu. Wah, saya ngerti kalau pada waktu itu saya tanya, nggak usah tanya. Pada waktu Israel mengalami, loh, kok tertawa kenapa? Yang lucu siapa? Saya atau kamu?
Loh, betul nggak? Jadi pada waktu apa itu pertanyaan saya? Pada waktu penjajahan atas bangsa itu. Pada waktu Israel mengalami penindasan 40 tahun, ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Saya geli pertama belajar ini, saya tertawa. Gimana gelinya? Coba, kalau saya ungkapan ini pas sudah mikir, apa hubungannya bangsa tertindas dengan perempuan mandul? Nyambung gak? Loh, cepat saya tanya, nyambung gak? Coba otak-atik gak ketemu sambungannya saya ini. Kenapa? Sama kasusnya seperti Musa. Siapa yang ditunggu dari keluarga ini? Loh, Hakim 13 cerita tentang apa? Lahirnya Simson. Jadi di dalam kondisi apa saja, ternyata keluarga yang dicari oleh Tuhan. Kok gak amin? Jadi kalau kita menikah, itu bukan cuma untuk kebahagiaan keluarga kita saja. Tidak. Kalau kita menikah, menurut 2 contoh, Keluaran 2 dan Hakim-Hakim 13, bahwa keluarga kita, termasuk anak-anak kita, harus membawa dampak kepada bangsa dan negara di mana kita tinggal. Kalau itu dahsyat nggak pernikahan itu, luar biasa. Nah, untuk mencapai itu Tuhan memberi aturan supaya tidak salah. Walaupun di Hakim-Hakim 13 belum ditulis kitab Efesus pasal 5, tapi firman Tuhan itu satu kesatuan. Walaupun pernikahannya di gereja, walaupun yang menikah, maaf ini saya beri ekstrim, anak pendeta dua-dua, bukan jaminan rumah tangga itu akan jadi jawaban buat bangsa dan negara. Kalau suami istri itu hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Ayat 3 Hakim-Hakim 13. Nah, kita akan belajar dari keluarga Manoah. Ini keluarga yang luar biasa. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus sampai ayat berapa? Ayat 5. Coba ayat 5. Terus ya, masih ngomong ini. Sebab engkau mengandung. Terus ayat 6 sekarang. Jadi malaikat itu panjang bicara kepada istri Manoah. Ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan yang rupanya sebagai rupa malaikat begini-begini ini. Yang nggak usah saya baca ayat 7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung. Seterusnya saya nggak usah baca ayat 8. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira apa yang terjadi dengan dunia sekarang kalau Hawa mempraktekkan tindakan istri Manoah? Ngerti maksud saya? Oke, pelan-pelan ya. Ini istri yang luar biasa. Dia dikunjungi malaikat. Ada berita, kamu akan punya anakmu laki begini. Hari itu di Taman Eden, Hawa dapat berita dari si ular, begini begitu. Istri Manoah cerita ke suaminya, bahwa begini begitu aku dikunjungi. Lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat pada anak itu. Ngerti gak pertanyaan saya? Apa yang terjadi dengan dunia ini kalau pada waktu di Taman Eden Hawa diajak diskusi dengan ular itu dan dia lari ke suaminya seperti istri Manoah lari ke Manoah? Ngerti gak pertanyaan saya? Ya, apa jadinya dunia ini? Enggak jatuh dalam dosa. Maka itu istri-istri sebelum pakai kartu kredit ngomong ke suaminya dulu. Oh, dengar toh saya ngomong ini. Oh, puji Tuhan, pendengaran masih baik semua.
Ngerti maksudnya? Hai istri-istri, sebelum memutuskan apa-apa dengan tawaran-tawaran yang ada, memang kok dalam dunia bisnis, ya dalam dunia belanja, bukan bisnis, shopping, laki atau perempuan gampang dipengaruhi. Ayo ngaku cepat. Perempuan. Nah, istri Manoah ini luar biasa. Dia cerita. Nah, hebatnya suami. Kembali ayat 8 tadi. Ini kata penting. Setelah menikah harus pakai konsep ini. Lalu Manoah memohon, katanya, kami. Berapa kali kata kami? Tidak boleh aku, saya, tidak boleh. Setelah menikah tidak ada kata aku dan kata saya. Kami. Ini keluarga harmonis. Sebagaimana keluarga ayah ibunya Musa harmonis. Maka itu anak-anaknya luar biasa. Bukan rahasia, karena ini semua orang sudah tahu. Kalau iya katakan ya, kalau tidak jawab berkata tidak. Hampir semua keluarga harmonis, papa mama bahagia, anak-anaknya pasti hebat. Jawab ya atau tidak? Ini fakta sejarah. Tapi papa mama yang berantakan, anak-anak pasti berantakan. Udah ya? Jadi yang berdoa siapa? Suami. Ayat 9. Maka jelas sekali Tuhan mendengarkan permohonan baca suami. Jelas Bapa di surga menjawab permohonan suami. Tapi anehnya, sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada. Nah, ini loh masalah, saudara. Saya melihat kebenaran ini luar biasa di Alkitab. Ternyata secara psikologis perempuan atau laki-laki yang lebih sensitif. Coba jawab, perempuan atau laki-laki lebih sensitif? Jelas perempuan. Berapa kali dalam kesaksian bisnis keluarga dalam rumah tangga? Coba ya, kalau ada yang pernah tahu katakan dia gitu. Berapa kali dalam masalah bisnis ketika seorang suami mau transaksi dengan bisnis dengan seseorang, istri itu punya perasaan, jangan dengan dia loh Pak, kok aku rasa gak enak. Pernah dengar kisah seperti ini? Dan ternyata betul atau tidak? Yang siapa betul? Nah, maka itu suami jangan keras kepala. Tuhan itu ternyata lebih banyak bicara pada perempuan daripada laki-laki. Maka itu laki-laki lebih banyak dableknya. Contoh kecil. Ini zaman dulu ini. Sekarang juga boleh lah. Kalau anak kita sekolah jauh dari kita orang tua, dan anak itu ada apa-apa yang jelek, nggak SMS, nggak telepon, yang lebih rasa dulu mamanya atau papanya. Nah, tapi ini loh masalahnya, ibu-ibu, istri-istri, tolonglah kami. Kalau kami lagi tidur nyenyak, jangan dibentak-bentak untuk dibangunin. Setuju suami-suami? Nah, dengar tuh istri, dengar itu. Karena biasanya gini, lagi tidur toh, si suami sih nyenyak aja karena dablek. Ini mama gelisah. Aduh, kenapa ya? Aduh, itu anak itu ada apa ya? Kok ngasih kabar mama atau yang rasa itu? Terus si istri noleh. Ih, ini ngorok saja enak. Sikut, bangun. Ngorok aja, nggak mikirin anak. Jangan begitu ibu-ibu. Ngomonglah baik-baik. Biasanya suami jawab, ada apa? Enggak ada apa-apa. Betul tidak? Nah, inilah kodrat. Katakan amin, suami istri. Jadi memang ada peranan berbeda. Perempuan itu lebih sensitif dalam banyak hal. Maka itu Tuhan lebih pilih perempuan ajak bicara. Ingat waktu pengadilan Tuhan Yesus, siapa yang dapat mimpi untuk mengingatkan Pilatus? Masuk lupa istrinya. Urusan apa? Ternyata dalam dunia mistis, klinik, dan dunia magic sama. Coba jawab. Siapa lebih terkenal?
kakek sihir atau nenek sihir? Nah ya jawab, saya tanya kok, siapa yang lebih terkenal? Nah ya jawab cepat. Ini fakta saudara, bahwa Tuhan dan setan, maaf saya ngomong ini, lebih senang milih perempuan. Karena sensitifnya itu tadi. Bukan berarti lagi gak dipilih, bukan begitu. Nah itu berdua ada peranannya berbeda. Maka itu yang berdoa suami, bahkan Tuhan berkata, Tuhan mendengar permohonan Manoah. Tapi kok jawabnya ke istri lagi. Nah di sini kita belajar, Manoah itu suami yang sangat luar biasa. Respeknya pada istri. Seperti Yusuf. Kalau saudara baca Injil Matius pasal 1, saudara akan kagum pada Yusuf. Maka itu para suami, ayo kita belajar kepada Manoah dan kepada Yusuf. Ayo jujur-jujuran ya, kalau kita cowok kayak Yusuf. Kita nyentuh pacar kita juga enggak, meluk juga enggak, cium juga enggak. Kok hamil? Mikir enggak? Lah mikir enggak? Mikir apa? Loh saya tanya mikir apa? Loh ini kan, loh makanya aku nggak ngapa-ngapain kok. Tapi kitab suci menyebut Yusuf itu suami yang luar biasa. Maka itu suami istri juga, jangan kuping tipis. Nggak amin lagi. Apa itu kuping tipis? Nah gampang dengar gosip. Jangan. Terus malam itu Yusuf mimpi bukan? Betul tidak? Yusuf jangan ceraikan gini. Maaf ini kalau saya Yusuf, ini kekenyangan kali mimpi-mimpi begini. Ayo jujur. Kalau saudara Yusuf terima nggak mimpi itu? Ambil dia sebagai istrimu. Ayo jujur, terima cepetan. Sekristen-kristennya kita, ayo ngaku. Ngerti pertanyaannya? Sekristen-kristennya kita, aku nggak ngapain kok ambil. Terus ke mimpi suruh ambil lagi, aduh. Tapi itulah Yusuf, itulah Manoah. Terus ayat 9 atau 10 tadi saya lupa. Ayo cepat, Hakim 13. Nah, kembali hebatnya istri Manoah. Yang didatangi istri, suami yang berdoa. Kemudian istri itu bagaimana? Ayo, istri itu bagaimana? Segera berlari. Artinya dia santai atau serius? Serius. Lari, memberitahukan kepada suaminya. Karena kan dia lagi sendirian. Entah suami di mana, nggak ditulis ya. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menamakan diri pula kepadaku. Lihat reaksi suami, nggak curiga. Ayo, bisa nggak Manoah cemburu? Itu laki atau perempuan yang datang? Bisa nggak Manoah tanya begitu? Ya malaikat pasti laki bukan? Biasanya laki, waduh gawat. Kamu sama siapa itu? Manoah tidak. Lihat ayat 11. Lalu bangunlah Manoah dan cepat baca. Yang gitu. Apa arti kata mengikuti ini? Bukan takut istri, beda loh. Apa arti kata mengikuti di sini? Sepakat. Hampir betul. Apa lagi cepat? Apa arti Manoah mengikuti istrinya? Itu artinya apa? Percaya, respect, enggak curiga. Ini yang luar biasa. Ingat ya saudara, musuh pertama dan utama dalam rumah tangga adalah curiga. Setuju saya ngomong ini? Curiga. Jangan percaya SMS, goblok. Banyak nggak pernikahan percaya SMS? Banyak. Ribut. SMS kok dipercaya, barang gratis. Belum betul toh? Saudara mau SMS pada 1000 orang sehari, mau bisa nggak? Bisa. Ngomong apa sih terserah, gratis. Betapa jahatnya kita kalau kita tidak mempercayai pasangan kita, tapi mempercayai SMS atau kata orang, apalagi gosip, hancur rumah tangga.
Maka itu catat, jangan biarkan curiga masuk. Apalagi kata orang, aduh jangan. Ini keluarga ini luar biasa. Setelah sampai kepada orang itu, jadi suami istrinya, berkatalah ia kepadanya, Manoah, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya benar. Betapa harmonisnya suami istri ini. Ada apa-apa bicarakan bersama. Jangan ada tuduhan, jangan ada prasangka, jangan ada curiga. Jangan, itu semua racun dari iblis. Tapi faktanya, mengapa banyak pernikahan lebih percaya orang lain daripada pasangannya sendiri? Betul atau tidak saya ngomong ini? Dan rusaklah rumah tangga itu. Jadi keluarga Manoah ini keluarga yang luar biasa. Akhirnya kita tahu bangsa itu selamat. Musa penyelamat, Simpson penyelamat. Maaf, tanyakan ke diri kita. Maaf ya lagi sekali maaf. Suami istri berunding. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita sekarang? Apa impact atau dampak yang dibawa oleh anak-anak kita ke komunitas atau ke masyarakat yang ada? Setelah dua kisah ini kita pelajari, kisah lahirnya Simpson dan lahirnya Musa, maka ukuran keluarga yang berkenan kepada Tuhan bukan soal anaknya kuliah di Amerika atau di Bekasi, bukan rumahnya di Pondok Indah atau di Pondok Labu. Ukuran keluarga yang diberkati setelah kita dapat dua contoh ini adalah bagaimana hidup anak-anak kita berdampak kemana. Pegang ukuran ini. Saya selalu berkata kepada banyak orang, kalau kita lulus sekolah ada ijazah, lulus ini ada ijazah. Lulusnya pernikahan kita, ijazah kita adalah anak-anak. Setuju saya ngomong ini? Anak-anak itu ijazah kita. Maka itu dari kecil kita harus mempersiapkan mereka dengan benar. Bukan sejak dalam kandungan. Supaya anak-anak kita punya dampak. Seandainya, maaf, ada yang gagal karena saudara belum pernah dengar firman ini, masih ada harapan. Rebut kembali anak-anak kita dengan cara dua orang ini itu papa mama bertobat, mengaku salah, minta Tuhan pulihkan pernikahan kita, lalu rebut anak-anak kita dari tangan si jahat. Tuhan akan pulihkan semuanya. Karena kita bersyukur pertobatan masih tersedia bagi Tuhan buat kita manusia jahat ini tadi. Di dalam pertobatan itu pemulihan terjadi. Amin. Jadi jangan putus asa. Jangan. Inilah cara Tuhan memulihkan pernikahan kita. Terus bagaimana untuk buat keluarga harmonis? Kejadian 2 ayat 8. Ini bagian terakhir untuk sesi ini, ya. Kalau saya berbicara terakhir itu bukan berarti 2 menit itu sudah bisa panjang. Lihat aja nanti. Saya persiapan dulu yang belum kenal saya supaya tahu. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya, dulu tinggal, dijaganya, dipeliharanya, dirawatnya, diletakkannya manusia yang dibentuknya itu. Boleh nggak kata manusia saya ganti kata keluarga di ayat ini? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Saudara setuju? Ayo, kenapa kata manusia di ayat 8 kejadian 2 boleh diganti kata keluarga? Ya karena memang yang keluarga. Susah bener jawabnya. Ini kan Adam dan Hawa yang dimaksud. Betul? Anak-anak muda yang belum menikah, ini dasar. Saya tidak pernah menemukan siapa saja di dunia yang pernah dikenal orang tentang konsep keluarga seperti Papa kita di surga dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa sejak awal, saya tanya dulu, waktu Papa berfirman di ayat ini, keluarga sudah ada atau belum? Kalian sudah ada atau belum? Belum, baru rencana. Karena taman dibuat dulu, setelah itu baru keluarga. Disitulah ditempatkannya. Jadi rencana dulu. Begini logikanya.
Ternyata sejak awal penciptaan alam semesta ini, di benak Bapa kita di surga, semua keluarga harus hidup dalam suasana taman. Ini luar biasa. Saya tanya kepada saudara dari yang paling muda sampai yang paling tua, begitu kita mendengar kata taman, muncul apa di benak kita? Teduh, indah, cepat, asri, apa yang belakang-belakang yuk? Apa? Bunga, adem, ayo cepat yang lain, bongkar semua taman. Nyaman, apalagi sehat, indah. Oke. Tiap kali kita mendengar kata taman, nggak ada yang jelek sama sekali yang muncul di benak kita. Saudara bayangkan, Papa terima kasih. Ide Tuhan sejak semula, semua pernikahan hidup dalam suasana taman. Bayangkan kalau anak-anak lahir besar dalam suasana taman. Jadi apa anak-anak kita? Jenius, sehat. Kindergarten, taman kanak-kanak. Itu yang menemukan anak seorang pendeta dari kota Dresden, Jerman, pada awal abad ke-19. Anak pendeta, waktu dia membaca ayat ini sampai kejadian 3, bagaimana Adam dan Hawa hidup di taman yang cantik, indah, teduh, nyaman, sejuk. Maka Strobel namanya, muncullah taman kanak-kanak, kindergarten. Jadi sampai hari ini kindergarten itu hak paten orang Jerman. Maka itu kalimatnya nggak boleh diganti. Terlalu bahasa Jerman, kindergarten. Bahasa Inggrisnya tidak ada. Cuma Indonesia jadi taman kanak-kanak. Ini modelnya, ini polanya. Apa lawan katanya taman? Kebalikannya taman, cepat. Kayak nggak pernah buat itu aja. Hampir tiap hari kita buat barang itu. Apa? Padang gurun, hutan belantara, semak belukar. Sekarang bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka hidup di semak belukar, di padang gurun. Berarti nggak maksud ini. Dengan jujur, papa mama, jujur, rendah hati, nggak usah saling menyalahkan, nggak usah. Ingat ya, kalau kita sudah menikah, nggak ada satu salah satu benar, itu tidak ada. Bersyukur keluarga anak kami Hadi mempraktekkan itu. Sesalah-salahnya suami pasti ada andil istri. Jangan bentak, nggak bisa, itu salah dia. Awas begitu, itu malah kelihatan salahnya kalau bentak-bentak begitu. Sesalah-salahnya istri, suami tetap ikut andil. Karena kepala dengan tubuh. Ayo, siapa pernah saling nyalakan? Waktu kaki kita tersandung, sakit toh? Apalagi kena tulang ujung meja, kena tulang kering. Aduh. Yang kena kepala atau badan? Badan. Apakah kepala maki-maki? Mata lu di mana? Kenapa lu jalan gak lihat-lihat? Begitu? Lu sama begitu? Tidak. Siapa pernah kejeduk? Siapa pernah kejeduk? Jangan bilang sering. Kalau sering itu gawat itu sudah. Siapa pernah kegigit? Bukan digigit, beda loh. Kegigit. Nah, sakit tuh sampai luka. Apakah kalau kepala kejeduk terus tubuh ngomel-ngomel? Walaupun kepala yang sakit kan tubuh ikut merasakan. Terus tubuh nggak bilang gini, jalan saya nggak lihat-lihat, bodoh betul kamu. Lucu nggak kalau tubuh nyalakan kepala? Atau kalau sudah kegigit, terus ke dokter gigi, dok, tolong cabuti semua gigi ini dok. Ini bahaya ini dok. Dokternya bingung, nggak ada yang sakit, nggak apa-apa dok, cabut saja dok. Kalau saya dokter giginya bilang, maaf ya, bapak atau ibu salah ke dokter jiwa. Gigi nggak ada apa-apa, kok cabutin semua. Padahal dia kesakitan karena digigit, kegigit itu tadi. Ngerti? Jadi setelah kita menikah, kalau satu salah, dua pasti salah. Kalau satu benar, dua pasti benar. Nggak ada salah satu, karena kepala dengan tubuh.
Nah ini yang saya mau sampaikan. Ketika kita dua tidak harmonis saling menyalahkan, maka semak belukar tumbuh cepat di rumah kita. Betul saya ngomong ini. Nggak usah ribut bertengkar, perang dingin saja. Anak-anak menderita tidak? Jawab saudara. Anak-anak nggak pernah dengar mama, hei mama, nggak ada. Senyap, mama papanya senyap. Tapi nggak ada komunikasi. Walaupun disediakan makanan yang enak-enak, yang mewah semuanya. Nikmat nggak buat anak-anak makan di rumah seperti itu? Jawab saudara, nikmat tidak? Tidak. Pak Gembala, saya cuma pesan, saya punya pengalaman. Saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun di Surabaya. Nah, waktu itu belum ada smartphone, jadi semua ke gereja bawa Alkitab yang buku. Ternyata saya dibohongin Pak oleh jemaat. Kok saya lagi khotbah, ya jemaat, wih mesra gitu. Bahkan ada beberapa suami istri sengaja bawa Alkitab cuma satu. Terus kalau baca tangan dilipatkan gitu, dari atas gini, wih mesra sekali. Pokoknya manis-manis di gereja. Tahun-tahun pertama saya menemukan, kok aneh sih anak-anak ini. Anak itu waduh nakal, kenapa? Nah saya kan nggak bisa, ayo jujur ya, Pak Gembala pasti pernah ngalami. Biasanya kalau jemaat mau dikunjungi gembalanya, jujur atau munafik? Ayo, jujur atau munafik? Nah, maka itu gini, untuk melihat keluarga kita benar atau tidak, anak-anak itu ukurannya. Ya, kita ngomong gini, papa mama, anak-anak, mulai besok sampai lusa ada tamu nginep di rumah. Kalian baik-baik ya, jangan nakal-nakal ya. Percayalah kalau keluarga kita nggak benar, hari ketiga anak-anak bilang gini, Ma, kapan tamunya pulang? Itu artinya apa? Ayo jawab. Itu artinya apa anak-anak itu? Nggak bisa main sandiwara lagi, capek. Anak-anak itu luar biasa, betul sudah. Oke, saya lanjutkan. Nah sejak itu Pak Gembala, Pak Weweko, saya dapat hikmat. Anak-anak saya jadikan agen mata-mata saya, spy. Saya datangi anak-anak kan, kalau saya kunjungan pun mereka pasti kelihatan baik-baik, nggak tahu aslinya. Nah tahu aslinya kalau nginep, nggak lucu dong gembala nginep di rumah jemaat nggak pulang-pulang, keliling terus begitu. Akhirnya dapat hikmat, anak-anak itu jadi spy saya. Saya datangi mereka, saya beri 3 pertanyaan. Mulai hari ini kerjasama dengan Om ya, catat nomor 1. Seminggu berapa kali papa mamamu bertengkar? Catat. Ayo saya tanya, anak-anak jujur tidak? Sangat saudara, sangat. Nomor 2, berapa kali kalian lihat dalam sebulan papa mama makan bersama? Itu penting. Nomor 3, berapa kali kalian melihat papa mama ngerjakan apa-apa selalu berdua? Wih seru saudara, anak-anak kirim laporan semuanya. Namanya anak-anak kan jujur, dikasih proyek, senang mereka. Nah suatu hari ada yang ketahuan, bapaknya marah pada anak itu. Kira-kira anak itu lapor saya enggak? Nah itu, pinter semua kalau begini. Wah pinter ini. Lapor saudara. Oh, saya dimarahi papa Om karena ketahuan. Saya datangi bapaknya. Hei, justru saya minta anak-anak jadi mata-mata saya, karena seringkali kalian munafik waktu kebaktian. Dari situ kita belajar, kenapa anak-anak sejujur itu. Ini yang mengharukan. Sebab dambaan mereka, papa mama itu harmonis. Anak-anak itu capek karena kalau kita bertengkar terus. Setuju nggak saya ngomongin? Maka itu kalau saya lihat ada orang tua nggak bisa bertobat dari bertengkar, saya bilang gini, matilah besok saya kubur kamu. Dah, itu saja. Lu serius? Bukan saya kejam loh, bukan kejam. Bukan, dengerin dulu.
Karena buat anak-anak, loh ini pernah buat angket masalahnya, makanya itu saya tahu. Angket ke ratusan keluarga, saya bilang, salah satu bilang kalian lebih senang lihat papa mama ada tapi nggak berfungsi, atau lebih senang lihat kuburan mereka? Kaget loh jawaban. Mereka jawab, kalau begitu keadaannya, kami lebih lihat kuburan mereka. Loh serius saudara? Kalau saudara sebagai orang tua tidak pernah sadar bahwa tiap kali kita bertengkar mereka itu menderita, saudara, kita jahat. Ngerti kata ini? Saya ambil contoh. Musa menulis di Mazmur 90, umur kita 70, kalau kuat 80. Hitungnya. Ada si A cowok umur 25, si B cewek umur 25 menikah. Umur 25 ya. Umur 26 anak pertama lahir misalnya. Umur 27 anak kedua lahir misalnya. Ya. Maka waktu orang tua ini umur 35 tahun, berarti perjalanan orang tuanya sudah berapa persen? 70 tadi itu loh. 50% sudah setengah jalan. Lah anak pertama umur berapa? Waktu umur 35 papa mamanya? Bukan. Kalau umur 10 tahun berarti hamil sebelum nikah. Loh iya enggak? Bukan. Sebelum umur 26 Oke. Nah ini kejebak, ini apa sebenarnya? Jadi anak pertama umur berapa? 9. Loh, jangan tertawa dulu, stop, ini serius. Bayangkan betapa jahat dan egoisnya kita yang sudah menikmati setengah perjalanan hidup, lalu kita bertengkar, berkelahi. Anak-anak ini baru mulai menikmati itu. Ngerti nggak angka ini? Kejam nggak kita? Jawab cepat. Loh, kejam. Jadi nggak dosa loh Pak Gembala, doakan Papa Mama pergi bertengkar cepat-cepat mati itu nggak dosa. Serius, kasihan anak-anak ini. Maaf ya saya ngomong. Nah akhirnya anak-anak beri laporan. Sering Om, kami lihat Papa Mama makan bersama. Oh iya, saya nggak boleh puas. Begini Pak Gembala, waktu kalian lihat Papa Mama makan berdua, kedengaran suara apa? Sepi Om. Ayo jawab. Ini harmonis tidak? Saudara, meja makan adalah ukuran kebahagiaan. Kok nggak ada yang ngamen? Lihat Tuhan Yesus apa saja urusannya makan. Maka itu papa mama kita dilihat oleh anak-anak. Kalau mereka jawab ada Om suara, siapa nggak boleh puas. Saya tanya, suara apa yang kalian dengar? Sendok ketemu piring Om. Cuma tang ting. Harmonis tidak? Tidak. Yang harmonis adalah kalau papa mama makan berdua, ada canda, ada tawa, bergurau. Kalau perlu suap-suapan. Serius. Pasti anak-anak bilang hore gitu. Senengnya luar biasa. Ya gak usah tiap hari, gak lucu. Gak usah. Sesekali. Bahkan kalau perlu papa mama buatlah adegan kayak Tom and Jerry, kejar-kejaran di rumah, sembunyi di kamar. Ayo, terus anak-anak serius, anak-anak bahagia luar biasa. Percaya tidak itu? Tapi jangan bawa parang untuk kejar-kejaran, awas. Itulah kebahagiaan anak-anak, saudara. Loh. Oke, suatu hari tanpa sengaja saya pergi dengan teman saya gembala. Tiba-tiba tengah jalan ada telepon untuk mampir ke rumah jemaatnya. Ya saya harus ikut karena barengan. Begitu saya masuk, di ruang tamu. Saya agak aneh kok di ruang tamu. Saya lihat ada adegan yang sangat indah. Ternyata mama dari jemaat ini lagi nyuapin papanya di ruang tamu tiduran. Ya karena gembala diurusan dengan anaknya, saya ketemu orang tua ini, saya duduk sebelahnya.
Ibu luar biasa ya, ibu mesra sekali nyuapin. Tapi kok saya lihat mukanya kok nggak enak, saya nggak kenal. Ya udah saya alihkan pembicaraan. Saya tanya gini, Bu, sejak kapan ibu nyuapin bapak? Sambil nyuapin, kedus. Sejak dia stroke, ini kaget saya. Aduh. Berarti ini berarti harmonis nggak ini? Nah saudara, saya gini, untuk menciptakan taman yang betulan mahal harganya, betul? Nggak tahu berapa puluh juta. Tapi saya tanya pada Bapak di surga, kalau rumah tangga kami sudah berantakan, bagaimana mengubah jadi taman? Ternyata ada yang gratis. Mau enggak yang gratis? Mau, pasti mau ah. Hanya perlu satu alat untuk merubah neraka jadi surga di pernikahan kita. Hanya perlu satu alat untuk merubah padang gurun belantara menjadi taman Eden. Catat ayatnya, alatnya namanya mengampuni. Dia bilang, lah kok begitu? Awas mau apa lagi? Setiap kali dalam hidup kita suami istri ada pengampunan, di situ ada surga. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan. Coba buka Matius 18 ayat 22. Tidak ada yang lain pernah mengajarkan berapa kali mengampuni, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7, ibu bapak saudara-saudara, 70 kali 7 kali. Artinya 70 kali 70 pangkat 7 itu loh. Jadi gak bisa, aku sudah capek mengampuni. Tidak ada kata capek. Amin kan? Pengampunan inilah yang dicuri iblis dari rumah tangga kita, akhirnya berantakan. Hari ini bertobat, siap mengampuni. Kalau ada pengampunan dalam hidup kita luar biasa. Maka kita yang sudah pacaran 14 kali, jangan cari yang ke-15, baliklah yang ke-7 atau ke-8 lagi lah. Karena kalian gak akan ketemu yang cocok. Saya kumpulkan ayat-ayat dalam Alkitab. Manusia menikah gak ada yang cocok walaupun Tuhan menjodohkan, artinya tetap akan ada masalah. Kalau ada orang menikah ingin gak punya masalah, kesimpulan Alkitab berkata kawinlah dengan mayat. Itu baru gak ada masalah. Betul tidak? Hebat gak firman Tuhan ini? Luar biasa. Maka itu selama masih hidup pasangan kita, berarti dia masih bisa buat salah. Kita bisa buat salah lagi tidak? Sering, bukan bisa aja lupa. Maka itu ketika ada pengampunan, surga turun ke dunia. Sampai berapa kali? 77 kali. Mari kita menghampiri Tuhan.